Bayangkan, di tahun 2024 ini menjadi tahun yang terbaik buat kamu. Kamu yang biasanya setiap saat scrolling sosial media, tapi di tahun ini kamu malah terbiasa untuk membaca buku. Kalau kamu orang yang kecanduan sosial media, tapi pengen banget berhenti dari kecanduan tersebut, lalu nggak tahu gimana caranya, dan juga kamu pengen banget nih kecanduan membaca buku seperti kamu kecanduan sosial media, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Rasanya tuh males banget buat baca buku, dan kamu bertanya, kok ada sih orang-orang yang rajin banget baca buku, sedangkan aku baru baca buku sebentar udah ngantuk-ngantuk. Kok orang-orang gampang sih untuk paham isi buku yang dibaca, tapi aku udah dibaca berulang kali, masih aja nggak paham apa yang aku baca tadi. Apa sih yang mereka tahu tapi kamu nggak tahu? Apakah mereka punya cara khusus untuk betah membaca buku? Bagaimana caranya mereka bisa kecanduan membaca buku tapi bukannya kecanduan sosial media? Maka dari itu, pada video kali ini aku akan bahas semuanya yang mereka lakukan ketika membaca buku adalah kita ambil poin besarnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, mereka menentukan target baca yang spesifik. Yang kedua, mereka melatih diri untuk mengurangi penggunaan HP. Yang ketiga, mereka membuat lingkungan yang nyaman saat membaca buku. Yang keempat, mereka menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan mereka. Mari kita jelaskan dari yang pertama. Yang pertama, mereka itu menentukan target baca yang spesifik. Mereka itu ketika membaca buku, nggak asal-asalan. Mereka ketika membaca buku, punya target yang mana, oh dalam bulan ini aku harus menghabiskan 4 buku katakan. Oh dalam pekan ini aku harus menghabiskan 1 buku. Oh dalam 1 hari ini aku harus menghabiskan sebanyak 50 halaman. Contohnya seperti itu. Jadi mereka nggak ngawang-ngawang, mereka punya target spesifik dan kamu mungkin nggak melakukan hal tersebut. Karena ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu akan mendapatkan manfaat yang lebih efektif lagi. Kamu akan mendapatkan manfaat yang nggak kamu dapatkan ketika kamu nggak menyusun target tersebut. Dan di antara manfaat-manfaat yang dapat kamu dapatkan ketika kamu menentukan target yang spesifik adalah kamu dapat lebih rajin membaca buku, kamu lebih nggak kecanduan sosial media. Kamu pasti pernah kan ketika ada target, ada suatu tujuan yang mana tujuan tersebut bisa kamu capai, dan yang terjadi adalah kamu rasa enjoy, kamu happy banget ketika kamu bisa menyelesaikan target tersebut. Contoh, ketika dalam pekan ini kamu punya target membaca 1 buku dan itu kamu tercapai target tersebut, kamu akan merasa, wah aku bisa nih membaca 1 buku. Oh aku merasa enjoy karena aku telah menyelesaikan target aku. Itu yang dimaksud menentukan target yang spesifik. Dan ketika menentukan target, kamu jangan sampai menentukan target yang enggak spesifik, yang mana seperti, oh aku pengen baca buku, oh aku pengen gak malas-malasan, oh aku nggak pengen kecanduan sosial media. Itu kan nggak spesifik, itu kan masih ngawang-ngawang yang mana itu nggak ada tujuannya. Seperti yang tadi aku katakan, beda kan? Kita bisa bedakan target yang spesifik dan juga target yang nggak spesifik. Target yang spesifik, kamu tahu jumlah buku yang harus kamu selesaikan. Target yang nggak spesifik, kamu nggak tahu berapa buku yang harus kamu selesaikan. Dan buat kamu yang nggak tahu bagaimana cara untuk prakteknya, kita masuk ke bagian ini. Cara untuk prakteknya, untuk kamu bisa menentukan target yang spesifik adalah seperti kamu menentukan target bukunya berapa, kamu menentukan target kapan aja kamu membaca buku tersebut, dan di mana kamu menyelesaikan buku tersebut. 3 yang penting, berapa bukunya, di mana kamu akan menyelesaikannya, dan kapan waktunya. Itu penting untuk lebih spesifik, karena dengan target yang tadi aku katakan, kamu akan lebih enjoy untuk menyelesaikannya, dan kamu lebih tergambar, kamu lebih ada terframing di otak kamu kalau, oh jelas loh target aku. Contoh, aku pengen menyelesaikan 4 buku, dan di 4 buku ini kita pecah lagi dalam per minggu, 1 buku. Lalu kita pecah lagi dalam 1 hari, baca 50 halaman katakan di meja belajar, di waktu malam, jam 8 malam. Itu spesifik. 1 hari, kamu selesaikan 50 halaman, di malam hari, di meja belajar. Cukup spesifik, dan itulah yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin kecanduan membaca buku. Dan dari target ini, ketika kamu sudah punya target, kamu akan lebih kecanduan nantinya ketika kamu sudah konsisten. Nggak apa-apa sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan menjadi bukit dan kamu akan lebih terbiasa untuk kecanduan membaca buku daripada kecanduan sosial media. Lalu next step-nya, ketika kamu sudah membangun kebiasaan yang tadi, ketika kamu sudah menentukan target yang spesifik, kamu bisa latihan untuk mengurangi screen time dalam HP kamu. Maksudnya apa? Screen time ini seperti ketika kamu buka di pengaturan di HP kamu akan terdetek, kamu akan tahu dalam 1 hari kamu itu ngabisin waktu untuk main HP itu berapa jam. Berapa jam yang kamu habiskan dalam membuka layar HP kamu itu terlihat di pengaturan, cari aja
Kadang-kadang ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, dan semacamnya. Dan ini harus kamu latih untuk kamu kurangi sehingga kamu bisa kecanduan membaca buku daripada kecanduan sosial media. Dan dari pengurangan screen time ini, kamu memiliki beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan, seperti kamu tahu hari ini kamu mendapatkan screen time berapa lama, kemarin kamu menghabiskan waktu berapa lama, dan semacamnya. Dan kamu bisa ngitung-ngitung dan kamu bisa mengurangi lagi ketika kamu sudah tahu, oh dalam satu hari ini aku bisa menghabiskan 5 jam dalam membuka HP. Dan ketika kamu sudah tahu, oh kayaknya 5 jam ini kelamaan deh, aku harus kurangin nih. Kamu harus latihan lagi bagaimana cara untuk mengurangi screen time tadi. Seperti kamu sisihkan waktu kamu hilangin waktu kamu untuk scroll sosial media, kamu alihkan waktu kamu untuk membaca buku yang tadi aku katakan. Ketika kamu sudah bisa mengalihkan waktu kamu kepada membaca buku, itu secara otomatis akan mengurangi screen time kamu, dan kamu akan lebih enjoy ketika bisa untuk mengurangi screen time yang ada di HP kamu. Dulu aku berpikir gitu, dulu aku berpikir bahwa oh screen time nggak usah diperhatikan, screen time bodo amat, yang penting aku flow aja. Tapi yang terjadi adalah ketika aku nggak tahu berapa lama aku membuka HP, aku lebih kecanduan untuk main HP karena aku nggak tahu aku sudah menghabiskan berapa lama di HP tersebut. Yang padahal aku sudah 6 jam katakan, atau bahkan 7 jam. Tapi sejak aku tahu, oh aku tuh hari ini udah menghabiskan 5 jam, aku bisa lebih untuk mengurangi lagi, oh aku udah 5 jam, aku nggak boleh buka HP dan semacamnya. Itu yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi screen time kamu di HP, sehingga kamu bisa lebih kecanduan membaca buku daripada kecanduan sosial media. Lalu kalau kamu sudah mengurangi screen time kamu bisa mencari lingkungan yang nyaman untuk membaca buku. Karena lingkungan ini penting banget. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, lingkungan yang nggak cocok untuk membaca itu akan lebih gampang untuk mager-mageran, lebih gampang untuk kita malas-malasan dalam membaca. Contoh, ketika kamu membaca buku, tapi di meja belajar kamu berantakan, sampah di mana-mana, depan, belakang, sampah semua. Yang terjadi adalah kamu nggak bakal fokus, kamu nggak akan lebih pahami apa yang kamu baca, dan kamu akan bosan ketika membaca buku, dan akhirnya kamu lebih milih untuk main sosial media, kamu lebih milih untuk main HP, yang mana itu kamu terbawa pikirannya itu kotor, dan akhirnya kamu nggak membaca buku sama sekali. Maka dari itu, pastikan ketika kamu ingin membaca buku, kamu cari tempat yang nyaman, kamu bersihkan meja belajar kamu, nggak usah tiap hari. Cukup 3 hari ataupun 4 hari ketika kamu sudah berpikir bahwa, oh meja aku udah kotor, meja aku sudah berantakan, aku harus sisihkan 5 menit aku untuk membersihkan meja terlebih dahulu, lalu aku baru mulai membaca buku. Sehingga ketika kamu sudah nyaman mejanya, kamu sudah enak pemandangannya, sudah bersih mejanya, kamu akan lebih fokus, kamu lebih nyaman, dan kamu akan lebih kecanduan membaca buku dibandingkan untuk malas-malasan kecanduan bermain sosial media. Apakah cukup sampai situ? Tentu enggak. Lalu next step-nya, kalau kamu sudah tentukan target yang spesifik, kamu sudah kurangi screen time, lalu kamu sudah bersihkan meja belajar kamu, lalu next step-nya adalah kamu harus menjadikan membaca adalah sebuah habit kamu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dalam seharian, kamu kan pasti ada habit-habit tuh. Ada kebiasaan mandi, ada kebiasaan main sosmed, ada kebiasaan belajar katakan. Dan ada satu habit yang harus kamu tanamkan, yang mana itu harus kamu lakukan dalam sehari adalah membaca buku. Ketika kamu sudah menjadikan membaca adalah sebuah habit, kamu akan lebih gampang untuk kecanduan membaca buku ketimbang kecanduan bermain sosial media. Bagaimana caranya? Caranya sesimpel kamu sisihkan 30 menit dalam sehari, contohnya dalam malam hari, 30 menit doang, nggak usah lama-lama, untuk meluangkan membaca buku. Untuk kamu singkirkan HP kamu hilangkan HP dulu, kamu hidupkan mode pesawat sehingga kamu bisa lebih fokus membaca buku. Dan ketika kamu sudah fokus membaca buku di situ, kamu akan lebih gampang untuk membangun habitnya, kamu akan lebih gampang untuk memahami isi buku yang kamu baca, dan kamu lebih gampang untuk kecanduan membaca buku daripada kecanduan sosial media. Itu tuh beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membangun kebiasaan membaca buku dan kamu menghilangkan kecanduan bermain sosial media yang biasanya kamu lakukan. Kalau kamu berpikir video ini bermanfaat, pasti kamu berpikir bahwa video selanjutnya ini bermanfaat. Coba deh klik video di sebelah kiri sini, kita ketemu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.